Atamullah an takuna rafiqa min lahum zat wa anta bighairi zat. Kalau bahasa Depoknya ta'aham lillati la budda min. Hendaknya Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang mesti akan terjadi, yakni kematian. Fa'inal maut min ibad. Karena yang namanya kematian itu sudah menjadi kepastian kepada semua hamba-hamba Allah. Makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan. Ayatnya tadi sampai diulang 3 kali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, cuma rahasia, dirahasiakan siapa yang duluan, ya Allah yang maha. Ya, mungkin saya belakangan Bapak Ibu duluan atau dibalik, Bapak Ibu duluan saya belakangan, itu semuanya rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya belakangan kayaknya agak pantas ya. Kenapa? Karena banyak yang diurus dibandingkan Bapak Ibu. Saya ngurus ya pesantren, para santri ingin belajar agama dari mana-mana datang. Ya kalau saya nggak ada, mungkin bagaimana ya nanti para santri kemudian ngurus selain keluarga juga majelis ulama. Ya ini juga harus kita benahi, kita urus. Selain majelis taklim, pengajian yang kita bina, beberapa majelis taklim itu kan memerlukan. Jadi kayaknya saya agak belakangan ya. Bapak, insyaallah Bapak Ibu. Ya, jadi itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian atau anda rafiqu qaumin lahum zadu anta bi ghairi. Apakah kamu rela kalau teman kamu ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum zad, ini mereka punya bekal amal ibadah yang banyak, amal soleh yang banyak, sehingga nggak harus ke neraka dulu, langsung ke surga bighairi hisab, tanpa dihisab-hisab lagi, tanpa ditanya-tanya lagi karena amal begitu banyak. Wa anta bighairi zat, sementara Anda sendiri tidak punya bekal apa-apa. Saya bertanya tentang apa perbedaan antara tadi nafs dan ruh. Tadi ada nafsin, sementara kalau kita tengok di Al-Quran itu ada an-nafsul lawwamah, an-nafsul amartum bisu, an-nafsul mutmainnah. Apa itu yang dimaksud? Atau itu yang di situ dan di Al-Quran yang pertama tadi adalah ruh? Makasih. Bicara soal kematian itu seringkali diwarnai dengan cerita-cerita unik yang berkembang dari dulu hingga kini. Di antara yang saya ingat betul ketika saya kecil bahkan sampai sekarang adalah bahwa ketika seseorang meninggal, maka yang bersangkutan itu belum mengetahui bahwa dia meninggal, bahwa dia kemudian melihat dia terbaring tangis di kamar dan dikuburkan. Nah, ketika dikuburkan dia baru sadar bahwa dia meninggal. Nah ini betul apa enggak itu loh? Saya masih agak sanksi. Yang kedua, soal siksa kubur. Sejatinya siksa kubur itu kan rahasia Allah. Tapi juga sebenarnya sudah berkembang cerita di masyarakat luas bahwa ada yang kalau misalnya ada yang sampai diterkam ular, dipukul pakai kodam dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada juga sahabat Nabi, cerita sahabat Nabi bahwa yang mendebat bagian ini dengan malaikat kanan kiri. Sebagai sahabat Rasulnya dia tidak ditanyakan macam-macam. Orang bicara apa kayak? Terima kasih. Jadi yang terakhir pertanyaannya siksa kubur. Siksa kubur itu karena kan rahasia Allah. Iya. Tapi banyak beredar cerita di masyarakat masing-masing, ada yang terkam ular lah, ada yang diberi ular, ada yang dipukul pakai bau godam dan sebagainya. Apakah itu betul? Dengan siapa? Kemudian cerita soal sahabat Rasul yang berani mendebat kanan kiri itu, Pak,
iya juga. Terima kasih Pak Kiai. Saya kebetulan baru ini baca Pak, bahwa ada sebuah penelitian yang bisa memprediksi kematian. Artinya dia itu artificial intelligence yang buatan itu ditambahkan pada seorang, menganalisis jantungnya dan sebagainya. Itu konon, walaupun ini belum diterapkan, tetapi dalam waktu dekat rencananya akan diuji coba, dan sejauh ini akurasinya sekitar 75%. Padahal kita tahu bahwa Model rahasia Allah. kita itu kematian adalah udah tentukan oleh Allah. Nah, ini. Prediksi seperti ini seperti apa sebenarnya kalau kita lihat masa depan ini? Rupanya sudah diuji coba 76% AI ini, artificial intelligence ini bisa memprediksi kematian seseorang. Menurut tanggapan Pak Kiai sudah Tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari guru kita Bapak Syekh Munawar tentang perbedaan terhadap sejahtera, dan juga tadi penambahan pertanyaannya terkait bagaimana tanggapan guru kita tentang adanya prediksi kematian seseorang yang sedang diuji coba begitu ya, penelitian. Ya. Kemudian yang keduanya pertanyaan dari jemaah kita tentang pas mau meninggal, ya, pokoknya batasnya sampai di kafani, ternyata dia tahunya belum meninggal. Ternyata pas dari makamin baru tahu dia itu meninggal. Kira-kira apakah itu benar Pak Kiai itu dalilnya? Kemudian terkait sisa kubur yang diterkam ular dan lain sebagainya, apakah itu juga ada dalil-dalilnya? Mohon pencerahan dari Pak Kiai kepada beliau demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ibu-ibu nggak ada yang bertanya ya. Kita mungkin bahas mengenai ya ada 4 pertanyaan ini yang saya catat. Yang pertama dari Bapak Kiai Haji Munawar berkaitan dengan masalah ya bedanya antara masalah nafas dengan ruh ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an tadi kita temukan tidak kurang 3 kali diulang mengenai kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi di situ digunakan kata-kata ya nafas, artinya yang nyawa, atau kata ada yang menerjemahkan jiwa, ini adalah akan merasakan kematian. Jadi setiap jiwa ini Anda akan merasakan masalah kematian, dha'iqatul maut. Nah, sementara ya, ruh ini adalah sesuatu yang tidak bisa secara istilahnya pasti untuk kita kemukakan dengan pasti. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri, ada di dalam surah Al-Isra ya, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh. Rupanya oleh Allah
dinyatakan ulir ruhu min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad SAW, ruh itu min amri rabbi, ya, daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidak diberi kalian daripada ilmu kecuali hanya sedikit. Itu sehingga Rasulullah SAW pun yang tentunya sangat atonah, sangat cerdas tentang masalah ruh ini, rupanya diserahkan kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segala-galanya. Kemudian masalah yang meninggal, orang ini tahu yang ada di sekitar rumahnya. Ya, jadi ketika meninggal mengetahui yang ada di rumahnya. Ya. Pertanyaan tadi yang kedua tuh, ya. si dia yang meninggal ini baru tahu ternyata dia meninggal itu pas udah dimakamin. Cerita-cerita seperti itu ada dan juga. Jadi ada si A meninggal, kemudian setelah meninggal dimakamkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, Belum. Dia nggak sadar bahwa dia meninggal gitu. gimana? Kita yang berada di Jadi yang Keluarga dari ya. dia belum sadar bahwa dia meninggal. Seseorang mimpi melihat jasad dia lari, ditangis di kamarnya, kan kuburkan, kemudian sadar, oh, udah meninggal ada, baru dia saudara. Itu nggak ceritanya kepada mereka. Ya, jadi ini tentu kita harus cari dalilnya ya. Kalau ada cerita-cerita ya seperti yang demikian, karena kita meyakini hal-hal yang berhubungan dengan menggoyahkan hal yang baik tentunya harus jelas dasarnya, jelas dalilnya. Kemudian mengenai masalah siksa kubur, tadi ada yang dipukul pakai godam dan sebagainya, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui atau meyakini ya seperti apa yang dikemukakan tadi, ya tentunya berdasarkan adanya Al-Quran atau hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya beliau hadisnya Nabi kita tidak bicara sembarangan gitu, akan tapi tidak luput daripada bimbingan wahyu dari Allah, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kaitan dengan masalah ini yang dipukul ya, di dalam buku saya yang belum lama ini terbit, yang judulnya panduan lengkap, ya, panduan lengkap merawat jenazah sesuai dengan syariat, itu kita ya singgung. Dan di dalam buku yang judulnya Kupas Tuntas Masalah Talqin yang saya sudah tulis juga, sudah diterbitkan, dan di sana ada 40 pertanyaan masalah sekitar masalah talqin itu. Kita temukan hadis ya Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah tanya jawab atau dialog antara malaikat munkar nakir dengan si mayat. Di situ kita temukan bahwa ketika ya, mayat ini ya jawaban-jawaban dari malaikat munkar nakir ini melantur, ya, kemana ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, ditanya ya malah mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian ditanya wa man nabiyuka, nabimu siapa, la adri, saya nggak tahu. Kemudian wa ma imamuka, ditanya nggak tahu terus. Kemudian ya oleh malaikat itu dipukul ya dengan ada semacam martil gitu dengan dari besi tadi
yang sangat keras. Itu ada hadisnya yang kita terima atau yang kita baca, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentu kita harus percaya. Tapi kalau misalnya ada tambahan-tambahan yang lainnya yang belum jelas, ya kita tawakuf dulu, jangan kita percaya dulu. Kemudian mengenai masalah ya ada prediksi kaitan dengan memprediksi ini kait umur ya seseorang tentang ini kayaknya nggak akan lama lagi nih ya, sekian kayaknya seminggu lagi akan meninggal nih si A atau si B. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang ya namanya prediksi ya kadang-kadang tepat gitu, kadang-kadang meleset. Ya ada saya juga mendengar ada Pak namanya Haji Nidin M. Mahfudz ya di Pancoran Mas ya di Depok ini yang cerita sama saya karena beliau punya penyakit jantung. Jadi ketika di istrinya periksa lah oleh dokter ya dia bilang bahwa bapak ini akan ya usianya tidak lebih dari 6 bulan lagi gitu. Itu ternyata usianya lebih dari 6 bulan masih hidup, walaupun udah kira-kira 1 tahun baru meninggal. Jadi artinya prediksi itu kadang-kadang ya tepat, namanya mengira-ngira lah. Sementara kadang-kadang juga banyak yang enggak tepat, karena yang kita ketahui bahwa masalah kematian ini semuanya tentunya kode-kode dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Imran ada ayat wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabam muajjala, yang artinya wa ma kana nafsin an tamuta, dan tiadalah bagi seseorang pun yang mati illa bi iznillah kecuali dengan izin Allah. Kitabam muajjala, suatu ya ketentuan yang sudah di waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain menyatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka sudah tiba, maka tidak bisa untuk didahulukan, tidak bisa untuk diakhirkan di kemudian. Karena itu yang ngaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan semacam ini kita lebih kuat akidah kita dan lebih bertambah ilmu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Udah cukup ya. Baik, para jemaah ada yang bertanya lagi, masih ada waktu barangkali. Oke. Baik, satu. Ibu-ibu ada? Silakan. Kita ke bawah dulu ya, sudah dulu ada ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bes Rizal. Bes Rizal, silakan. Bes Rizal. Saya mau tanyakan, kebanyakan orang membaca Al-Quran itu dalam bahasa Arab semua ya, tapi artinya makna maksudnya itu tidak dibaca, terjemahannya tidak dibaca. Nah, kita membaca Al-Quran sebaiknya juga kemudian baca terjemahannya. Yang pertama, yang kedua, setelah kita teliti, saya teliti, saya tahu ya, itu hampir 80% itu berapa persen atau berapa persen saya tidak tahu, itu merupakan kisah-kisah para rasul dan nabi. Jadi sekian persen sifatnya ada yang perintah, himbauan, pemberitahuan, itu jelas bahasanya. Seperti begini, ya, seperti kan tadi saya yang berjawab pasti mati, itu jelas ya bahasanya. Terjemahannya dari Al-Quran ke Indonesia. Dan kedua, berbuat baik kepada orang tua, itu jelas bahasanya. Tapi yang sifatnya menceritakan kisah, ya, kisah para nabi, itu kadang-kala saya berpikir bahasanya itu kadang-kadang tidak mengerti. Jadi apakah
transkripnya itu sesuai Arab Indonesia itu sesuai seperti itu bunyinya. Banyak kita baca itu ayat Al-Quran itu ya ada. Ini saya sebenarnya nggak siap ya dengan pertanyaan. Sebenarnya saya kalau bertanya saya harus siap ya. Jadi karena tiba-tiba saya terpanggil untuk bertanya karena ini merupakan yang mengkritik saya. Apakah transit Arab ke Indonesia seperti itu bahasanya? Ya murni lah gitu. Ya. Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali, apakah kita membaca Al-Quran wajib juga membaca artinya, terjemahannya? Karena Al-Quran itu sudah petunjuk ya. Kalau kita baca terus, kalau baca artinya kita nggak tahu apa isinya. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua itu kan masing-masing ada di lauh mahfuz. Yang jadi pertanyaan saya, apa sih ciri-ciri fisik yang kita bisa ketahui bahwa seseorang itu sudah dekat ajalnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ada 2 pertanyaan dan 3 pertanyaan. Ya, Bapak tadi yang pertama Yang pertama, apakah Singkat wajib saja. juga membaca terjemahannya? Membaca Bapak Al-Quran tadi wajib. baca. Apakah juga diwajibkan juga membaca terjemahannya? Baik. Kemudian yang keduanya, apakah translate dari bahasa Arab Al-Quran ke Indonesia ini memang sudah tepat asliannya atau seperti apa? Oke. Kemudian yang ketiganya tadi ciri-ciri orang yang menikah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya, 3 pertanyaan bagus-bagus ini. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, apakah harus tahu dengan ya terjemahannya atau cukup dengan membacanya saja? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam pelajaran yang lalu ya kita atau saya sudah kemukakan bahwa di antara komitmen kita seorang muslimah terhadap Al-Quran, yang pertama ya adalah kita tasdikul Quran, itu membenarkan, mengimani isi kandungan Al-Quran. Setelah kita mengimani, kewajiban kita umat Islam adalah kita ta'allumul Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, kemudian kita juga diwajibkan ya umat Islam ini harus mampu membaca kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita umat Islam tidak bisa membaca. Kenapa? Karena dalam sholat tentunya kita kan harus membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya Al-Fatihah menjadi rukun, salah satu rukun dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah misalnya. Jadi artinya membaca ini sangat ya penting, sehingga bisa jadi sholat kita enggak sah kalau tidak membaca Al-Quran. Namun ulama mengatakan bahwa kaitan dengan pahala, walaupun misalnya tidak ya paham, tidak ngerti terjemahnya, cuma baca saja, tetap kalau dalam segi pahala ini tetap ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun
hadithi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya hadis ini mengatakan man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, ya, jadi membaca satu huruf aja dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an, lalu bikuli harfin hasanah, maka baginya setiap hurufnya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala dalam satu huruf. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti ketika orang membaca saja Al-Quran itu ada pahalanya satu hurufnya 10, ya, dari penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu selain kita harus bisa membaca ayat Al-Quran tadi, ya, apalagi awal turun itu Iqra, bacalah olehmu, juga kita harus berusaha untuk mentadaburi atau menghayati, memahami kandungannya, berkenaan dengan dalil bahwa kita umat Islam ini wajib, ya, memahami kandungan ayatnya, minimal terjemahnya lah. Itu tidak kurang dalilnya dari 4 ayat dalam Al-Quran, tidak kurang dari 4 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Yusuf ayat 2. Surat apa? Yusuf ayat 2. Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian paham, menggunakan akal pikiran untuk memahami itu kandungan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82. Surah apa? An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayatnya diawali dengan afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak memahami? Ya, tadabbur itu kan artinya menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran. Seandainya Quran ini sumbernya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Jadi tadabbur ini sangat penting, sehingga ya Allah Ta'ala menegur, ya, dengan istifham tadi, interrogatif. Apakah mereka tidak mau mentadabbur? Kemudian di dalam ketiga dalilnya dalam surah Shad ayat 29. Surat apa? Shad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad SAW yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayat, tujuannya diturunkan adalah supaya mereka mentadaburi, menghayati, memahami, ya, isi kandungannya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan supaya diambil pelajaran oleh orang yang berakal. Ini juga dalilnya tentang pentingnya tadabbur, penghayatan, pemahaman kepada isi kandungan Al-Quran. Yang keempatnya, ini ayatnya pendek tapi sangat keras kita terima atau pahamnya, yaitu dalam surah Muhammad ayat 24. Surat apa? Muhammad. Kalau surah Muhammad enggak ketemu, surah Al-Qital, ya, gantinya. Itu dalam surah Muhammad atau surah Al-Qital ayat 24, Allah berfirman begini bunyinya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Itu satu ayat penuh surah apa tadi? Muhammad ayatnya 24. Artinya afala yatadabbaruna al-Qur'an, mengapa mereka ini
umat Islam tidak mau menghayati, memahami kitab suci Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati mereka ini sudah terkunci? Ya. Jadi bagi orang yang sudah belajar ilmu, ya balaghah namanya, sastra dalam bahasa Arab, itu akan terasa sekali murkanya Allah kepada umat Islam yang tidak mau atau tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran, seolah-olah hatinya sudah dikunci dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Ditambah lagi Al-Quran sebagai hudan linnas, ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Quran ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana mau jadi petunjuk Al-Quran kalau kita sendiri tidak paham isi kandungan? Itu maka oleh karena itu wajib kita umat Islam untuk memahami terjemahnya atau misalnya paham makna-makna dari Al-Quran tadi supaya menjadi pedoman dalam hidup kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah translate atau terjemahan yang ada sekarang ini ya sudah pas, sesuai ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu dijelaskan bahwa di dalam kajian ke Al-Quran itu ada istilah tarjamah, ada istilah tafsir ya. Kalau bedanya, kalau tafsir adalah penjelasan-penjelasan mengenai kandungan ayat-ayat Al-Quran ditinjau dari berbagai segi, termasuk asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya dan yang lain-lainnya. Tapi kalau terjemah itu hanya naqlu lughatin ila lughatin ukhra, hanya mengalihkan, memindahkan suatu bahasa ke bahasa yang lain, apa dari Arab ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Perancis, ke dalam bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu namanya terjemah. Nah, mengenai pertanyaan apakah terjemahan sekarang ini sudah pas? Ya, jadi terus terang aja kita belum meneliti seluruh ya terjemahan Al-Quran, karena yang ada istilahnya tanggung jawab yang saya tahu bukan di Majelis Ulama, tapi adanya di Kementerian Agama. Ya, di Kementerian Agama itu Menteri Munawar beliau ada dulu di dalamnya, itu ada istilahnya lembaga pentashih ya Al-Quran. Ya, ada pentashih Al-Quran di mana ya ketuanya itu Pak Kiai Haji Sohib Tahar namanya, kakak kelas saya di PTI Jakarta. Sementara sekretarisnya namanya Dr. Kiai Haji Asin Sahok, ya, itu dosen ilmu qiraat saya di III, di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau sekretaris di lembaga pentashih Al-Quran. Selain ada Kiai Dr. Badruddin Al-Hafiz juga, anak buah saya atau staf saya di MUI Kota Depok. Beliau ketua bagian istilahnya PKU ya, bukan PKI tapi PKU ya. Beda ya, PKU itu singkatan pendidikan kader ulama, namanya Ki Dr. Badruddin. Nah, itu beliau sekarang aktif di Lajnah pentashih Al-Quran di pusat. Itu, nah itu yang untuk mengetahui terjemahan Al-Quran sebelum diedarkan ke seluruh Indonesia biasanya minta pentashih dulu, ditashih dulu oleh lembaga pentashih yang ada di Kemenang, ya, bukan di MUI tapi adanya di Kementerian Agama. Nah, saya yakin karena di dalam juga banyak para ahli, ya ahli bahasa. Sehingga tentunya sebelum beredar oleh mereka akan diteliti dulu dengan sampai ada terjemahan yang keliru. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir dari Ibu ya mengenai masalah kaitan dengan hidup, kemudian jodoh, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kematian. Yang ditanyakan
tanda-tanda ya seseorang itu sudah dekat ke ajalnya, ke kematian apa saja. Ini mengenai tanda-tandanya. Ini ternyata Bapak dan Ibu, khususnya Ibu penanya yang saya muliakan, ini ada beberapa tanda bahwa si A ini kepada ajalnya sudah dekat. Yang pertama apabila misalnya seseorang ini sudah sakit-sakitan, itu pertanda bahwa dia sudah dekat kepada ajal. Yang kedua, ketika dia rambutnya yang tadinya hitam itu sudah memutih, ini tanda sudah dekat ya kepada ajal. Termasuk yang tadinya giginya lengkap jadi ompong ya. Nah ini sudah siap-siap ini ya, mendekat kepada ya ajal yang tadinya makan bebas itu ini mau dengan santan dan macam-macam, sekarang jangan ini jangan ini sudah dekat kepada ajal ya. Itu jadi ciri-ciri bahwa kita udah dekat ya harus siap-siap ya. Mudah-mudahan ya kita husnul khotimah walaupun sudah ya dekat, tapi mudah-mudahan dalam kebaikan-kebaikan sehingga ketika ajal tiba kita dalam melakukan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diserahkan pada saya. Karena waktunya sudah habis, kita mari akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pinta kita dikabul oleh Allah, segala kehilapan kekurangan kita dimaafkan oleh Allah, dosa-dosa kita juga mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan salihan. Allahumma inna nas'aluka al-maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan amin ya Allah wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwatina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.